Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkahi umur kita sehingga kita makin hari makin kuat iman kita dan makin meningkat ketakwaan kita. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat At-Tin. Kita pada pertemuan yang lalu sedang membahas ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Setelah disebutkan oleh Allah di ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah bersumpah meyakinkan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Yang paling baik berarti manusia menduduki posisi yang lebih tinggi dibanding dengan makhluk yang lain. Sebagaimana diterangkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Tapi kemudian Allah menurunkan martabat manusia jika manusia itu berperilaku tidak sesuai dengan yang semestinya. Semestinya karena manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan makhluk yang dirawat oleh Allah dengan memberi rizki dan dengan menjaganya dan sebagainya. Maka seharusnya manusia itu mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah artinya apapun yang dilakukan oleh manusia, semuanya hanya untuk Allah saja. Atau semua dilakukan hanya dalam rangka mencari ridha Allah. Oleh karena itu, untuk memperoleh ridha Allah, kita mesti tunduk patuh kepada Allah. Dengan demikian, kita diharapkan mempertahankan kemuliaan kita melalui perilaku. Allah menciptakan kita sebagai yang terbaik itu dari segi penciptaan, tetapi kemuliaan manusia itu bisa dipertahankan dengan perilaku. Kalau tidak dipertahankan dengan perilaku, artinya manusia itu tidak tunduk patuh kepada Allah, dia membangkang, maka dia akan turun martabatnya. Pengertian ini atau penafsiran dari dua ayat ini ada dua macam di kalangan para ahli tafsir. Yang pertama, bahwa manusia diciptakan mulia, tapi jika dia tidak bersyukur atau mengingkari Allah dan berperilaku jahat, maka dia akan menjadi makhluk yang paling hina.
paling hina karena mereka akan tinggal di neraka di tempat yang panas sekali dan mereka menjadi terhina karena hidupnya sengsara. Pengertian yang kedua, bahwa manusia akan tumbuh dari lemah menjadi kuat dan kemudian akan kembali menjadi lemah lagi. Jadi pemahaman yang pertama itu melihat dari perilaku, sedangkan yang kedua melihat dari kejadian fisik yang dikaitkan dengan perilaku. Jika dia beriman dan berperilaku baik, dia akan tetap mulia dan akan tetap memperoleh pahala secara terus-menerus, meskipun suatu saat dia sangat lemah, sehingga tidak bisa melakukan banyak kebaikan seperti yang dia lakukan di masa mudanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu kalau menciptakan sesuatu, Allah memulai dari satu titik menuju ke titik lain, kemudian kembali ke titik semula. Jadi maju, kemudian mundur, di reverse. Banyak firman-firman Allah yang menunjukkan kebalikan tadi. Nah, karena manusia itu diciptakan dengan sempurna, dengan bentuk yang paling baik, bentuk yang paling baik itu disertai dengan kelengkapan-kelengkapan atau fasilitas yang dimiliki. Manusia memiliki fasilitas yang lebih dibanding dengan makhluk yang lain. Misalnya binatang itu hidup, manusia hidup, tetapi binatang tidak diberi akal, manusia diberi akal. Ada makhluk lain yang diberi akal seperti malaikat, tetapi malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Sedangkan kita diberi akal, tapi disertai dengan hawa nafsu. Sehingga ada kalanya tarik-menarik antara yang diarahkan oleh akal dengan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Dilihat dari kejadian yang sangat bagus itu, mestinya manusia itu bersyukur. Seperti firman Allah, Inna khalaqnal insana min nudfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi manusia diberi perlengkapan dulu agar bisa menerima ujian dari Allah. Perlengkapan itu yang bisa digunakan oleh manusia untuk membuat pertimbangan adalah indera dan akal. Di ayat ini tidak disebut akal, tetapi ayat berikutnya secara implisit itu ada pengertian akal. Karena apa? Di situ ada inna hadaina hussabil. Kami memberi petunjuk kepada manusia itu jalan yang benar, jalan yang lurus. Di kata as-sabil tidak ada kata al-mustaqim misalnya, tetapi terjemahannya atau pengertiannya itu adalah jalan yang lurus karena menggunakan al. Nah, al lit ta'rif atau definite. Jadi setelah Allah memberikan kelengkapan indera yang disebut di sini pendengaran dan penglihatan, kemudian Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Petunjuk itu hanya bisa ditangkap oleh akal setelah manusia itu menerima informasi dari indera. Oleh karena itu, pengertian di
dua ayat ini meskipun tidak menyebut akal, tapi di situ termasuk akal. Dikarenakan di ayat yang lain disebut asam awal basara wal fuad. Fuad itu sistem berpikir. Atau di ayat yang lain disebut al-qalb, qalbu. Ya. Qalbu itu kita suka mengartikan hati, tapi qalbun secara harfiah itu berarti jantung. Kalau kita mengartikan dalam bahasa Indonesia, hati itu rancu dalam bahasa Indonesia. Karena kalau kita mengatakan sakit hatiku, itu emosinya. Dan kalau kita mengatakan sate hati, ya, itu hati itu liver. Dalam bahasa Arab, liver itu kabid. Sedangkan jantung itu kolbun. Nah, jadi pengertian kolbu itu letter luck-nya adalah jantung. Tetapi kalau kita memahami rangkaian-rangkaian pemahaman dari berbagai ayat, maka hati atau kolbu itu adalah sistem berpikir. Kalau kita mengatakan sistem berpikir, maka di situ ada beberapa komponen yang terlibat. Ya, sebagaimana kalau kita mengatakan sepeda motor itu suatu sistem. Satu bagian dengan bagian yang lain itu saling mendukung. Salah satu saja bagian itu tidak ada, maka kendaraan itu tidak akan bisa jalan. Misalnya sekedar pentil. Pentil itu termasuk bagian dari sistem. Kalau pentilnya rusak, kemudian bannya kempes, ya tidak bisa jalan normal. Jadi, nah kalbu itu sistem. Proses berpikir itu ada di otak, diolah di situ, kemudian setelah menghasilkan kesimpulan, kesimpulan itu diteruskan sinyalnya ke jantung. Diteruskannya itu dari otak. Otak itu seringkali kita sebut central nerve system, ya, sistem syaraf pusat. Kemudian mengalir ke disalurkan ke jantung melalui autonomic nerve system, sistem syaraf tulang belakang. Nah, sistem syaraf tulang belakang itulah yang mengendalikan organ-organ tubuh kita di dalam. Ya, ada pencernaan, ada jantung, ada paru-paru, dan sebagainya. Maka salurannya melalui itu, kemudian sampai di jantung. Jantung itu indikator. Nah, jantung itu indikator. Jadi misalnya ada seseorang itu berbohong, kalau dia masih normal sistem berpikirnya, maka dia berbohong sedikit pun, sekecil apapun, itu akan membuat hatinya atau jantungnya itu bergetar, deg-degan. Nah, itu karena orang kalau berbohong, dia akan takut ketahuan atau akan takut sanksi yang akan muncul sebagai akibat dari kebohongan itu. Ketakutan itu mendorong keluarnya adrenalin, yang adrenalin itu kemudian mengalir ke jantung sehingga eh, denyutnya itu menjadi makin makin banyak. Nah, oleh karena itu kalau kita berpikir, kita dianjurkan dalam omongan sehari-hari berpikir jangan hanya dengan otak, berpikir juga harus menggunakan hati nurani. Nah, itu jadi kalau kita berpikir kesimpulannya itu ada di otak kita, tapi kita mesti melihat atau mempelajari indikator yang ada di jantung kita. Rasulullah mengatakan kalau kamu berbuat sesuatu, kemudian jantungmu bergetar, maka itu adalah dosa. Ya, itu adalah dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa apapun, kita akan merasa takut dan itu menyebabkan jantung kita bergetar. Kalau
ini kemudian kita merespon sinyal dari jantung tadi, maka insya Allah kita bisa menjaga perilaku kita. Tapi kalau kita mengabaikan sinyal-sinyal dari jantung ini, maka orang itu makin hari makin kebal, makin tidak sensitif terhadap perilakunya sendiri. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini, Inna hadaina hussabil, kami memberi hidayah, memberi petunjuk kepada manusia itu as-sabila, jalan yang lurus. Kemudian respon manusia ada dua macam. Imma syakira wa imma kafuro. Imma syakira, ada kalanya manusia itu bersyukur. Dan ada kalanya manusia itu kafir. Kafir artinya dia tidak mengakui bahwa itu pemberian Allah, karena tidak mengakui maka dia mengabaikannya, karena dia mengabaikan itu lalu dia tidak bersyukur. Maka tidak bersyukur istilahnya juga kafir. Nah, karena ujung-ujungnya karena tidak mempercayai Allah. Dikatakan bersyukur, seseorang itu bersyukur kalau dia mau memanfaatkan pemberian Allah sesuai dengan keperuntukannya. Allah memberi kita akal, kemudian Allah memberi kita petunjuk. Kalau kita bersyukur, maka kita menggunakan akal itu untuk memahami petunjuk tadi, lalu mengaplikasikannya, menerapkannya petunjuk tadi. Jadi syukur itu pengertian secara umum adalah kita memanfaatkan pemberian dari Allah untuk memfungsikan pemberian itu sesuai dengan peruntukannya. Peruntukannya apa? Peruntukannya itu secara umum, Allah itu menciptakan manusia secara umum itu untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin maupun manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi kalau Allah menciptakan kita manusia secara utuh ini untuk mengabdi, maka mata yang diberikan oleh Allah ini ya bagian yang untuk mengabdi. Misalnya kita diberi mata, kita pakai untuk mengabdi kepada Allah, misalnya untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, kemudian kita ambil pelajaran untuk melihat fenomena alam, kemudian kita mempelajarinya sampai kita menyimpulkan bahwa itulah kekuasaan Allah dan seterusnya. Begitu pula telinga. Telinga ini diberikan oleh Allah kepada kita untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Karena dia bagian dari manusia yang utuh. Maka kita gunakan telinga kita ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Kalau ada orang sudah diberi telinga dengan fungsi yang baik, kemudian dipakai untuk mendengarkan yang maksiat, itu namanya menyalahgunakan. Menyalahgunakan. Dan seterusnya. Jadi, kalau dikatakan imma syakiron, ada kalanya manusia itu bersyukur, dia mau menggunakan indera dan akalnya itu untuk mengikuti as-sabil tadi. Kalau dia tidak mengikutinya, maka dia namanya kafur. Kafur. Kafur itu sama artinya dengan kafir. Bedanya, kalau kafir itu biasa, mengingkari begitu. Tapi kalau kafur, sangat mengingkari. Nah, ada kata sangat, sangat mengingkari. Kemudian, bagaimana kenyataan yang ada di kehidupan ini? Sayang, kenyataan orang itu tidak bersyukur. Nah, di ayat ini ada afidah. Tadi saya sebutkan, meskipun di ayat yang tadi tidak ada akal, tapi ada ayat-ayat yang lain termasuk di ayat yang ini, di surat Al-Mulk ayat 23, itu ada disebutkan
Sistem berpikir yang di situ disebut al-afidah. Al-afidah itu jamak dari fuad. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Katakan, dialah Allah yang telah menumbuhkan dan menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Di sini diartikan hati. Tadi yang sebutkan lebih enak kita artikan afidah itu sistem berpikir. Qalilan ma tashkurun. Sayangnya amat sedikit orang-orang yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Itu bisa berarti orang yang bersyukur itu sedikit. Bisa juga berarti orang bersyukur tetapi yang disyukuri itu terlalu sedikit. Yang disyukuri terlalu sedikit. Jadi yang paling parah itu kalau sedikit jumlahnya orang yang bersyukur. Tapi di samping itu ada orang yang bersyukur tetapi yang disyukurinya itu sedikit. Kira-kira kita ini termasuk yang mana ini? Kita ingin masuk yang bersyukur, tapi syukur kita sedikit. Ya kita bisa ambil contoh banyak deh. Kita kan seringkali bersyukur kepada Allah itu borongan. Alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau membuat aku sehat. Sehat, ini satu paket sehat. Padahal kalau sehat itu kalau dirinci banyak, misalnya mata saja. Alhamdulillah Allah memberi saya mata. Alhamdulillah Allah membuat mata saya berfungsi baik. Fungsi apa? Otot-ototnya berfungsi dengan baik sehingga tarik menariknya kiri kanan itu serasi. Kalau tidak serasi kan menjadinya apa itu jereng matanya. Alhamdulillah itu apa namanya lensanya itu masih fleksibel, ya. Bisa mengembung, bisa mencekung apa menjadi pipih dan mengembung begitu dengan baik. Alhamdulillah pengembungan dan pergerakan lensa itu sesuai dengan objek yang kita ingin lihat. Karena kalau kita ingin melihat yang jauh dan dekat itu kan dia bergerak lagi terus. Alhamdulillah Allah memberikan saraf di mata saya semua berfungsi dengan baik. Masih ada lagi yang kita seringkali tidak bersyukur atau bahkan tidak pernah bersyukur. Mata ini tidak bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada cairannya. Cairan itu keluarnya tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, mata kita pedes, perih. Ini biasanya orang makin tua itu makin kering matanya. Waduh, sakit itu. Bisa perih, bisa kemudian pusing. Sehingga banyak orang tua itu yang harus pakai tetes mata. Tetes mata pun tidak sembarangan. Tidak bisa pakai rohto. Ya. Misalnya pakai hialit. Hialit itu mahal. Harganya berkali-kali lipat gitu. Karena eh, tetesan itu harus mengandung bahan-bahan kimia yang mirip dengan air mata kita. Padahal air mata kita itu mengandung banyak bahan kimia. Ya, saya hanya pernah membaca, saya tidak pernah hafal. Itu bahan kimia yang terkandung di dalam air mata itu bisa belasan macam, gitu. Belasan macam. Dan belasan macam itu air mata yang keluar ketika kita menangis sedih, itu kandungan kimianya beda dengan air mata yang keluar ketika kita senang. Nah itu dan itu berpengaruh kepada jiwa kita. Kalau orang lagi sedih kemudian mengeluarkan air mata, bahan kimia itu yang keluar, maka kesedihan itu bisa berkurang. Jadi cairan ini bisa berpengaruh terhadap emosi kita. Pernahkah kita bersyukur itu? Artinya terlalu sedikit yang kita syukuri kepada Allah. Padahal Allah itu mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur, siksaanku pedih. Anggaplah misalnya
pemberian Allah detik ini kepada kita itu ada 100. Yang kita syukuri ada 10 enggak? Saat ini, detik ini. Enggak ada. Anggaplah misalnya dari 100 yang kita syukuri 10. Hanya 10%. Yang 10 ini berpotensi mendapatkan tambahan. La'azidannakum. Yang 90 ini berpotensi mendatangkan siksa. Inna adzabi lasyadid. Jadi kalau begitu, kita ini banyak dosa. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, bagaimana cara bersyukur yang baik? Cara bersyukur yang baik itu paling tidak ada 3 macam. Tasbih, tahmid, dan istighfar. Kita hanya tahmid saja. Alhamdulillah. Padahal perintahnya itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lo bersyukur kok minta ampun. Iya dong. Kita diberi kenikmatan Allah 100, kita hanya bisa bersyukur 10. Artinya kita punya potensi untuk mendapatkan siksaan. Maka kita bersyukurnya itu, ya Allah ampunilah saya tidak bisa mensyukuri kenikmatan yang Engkau berikan secara penuh. Syukur kami kepadamu terlalu sedikit. Oleh karena itu ampunilah. Karena kalau kami tidak bisa bersyukur, tidak mensyukuri semua pemberianmu, Engkau akan menyiksa kami. Padahal pemberian Allah itu tidak hanya 100. Coba kalau kita hitung, detik ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu berapa? 1000? Lebih. Lebih. Baru mata saja bisa kita rinci. Begitu. Ya. Oleh karena itu, kita mesti meningkatkan bersyukur. Cara bersyukur adalah kita memanfaatkan pemberian Allah untuk mengabdi kepada Allah. Secara umum, pemberian Allah itu kehidupan dan kesehatan kita. Secara lebih rinci, apapun yang diberikan oleh Allah harus kita salurkan untuk berbakti kepada Allah. Bandingkan, kenapa kok tadi dikatakan derajatnya menjadi turun? Karena orang yang diberi indera dan akal mestinya bersyukur dengan mengabdi kepada Allah. Tapi banyak orang yang tidak memanfaatkan pemberian Allah itu untuk bersyukur. Mereka hanya ingin menikmati makan-makan dan bersenang-senang. Hidupnya hanya makan, bersenang-senang, makan, bersenang-senang. Seperti apa? Seperti binatang. Ya. Walladzina kafaru. Ya, tadi kan ada kata imma syakiran wa imma kafuro. Ada yang bersyukur, ada yang kafir. Di ayat ini, walladzina kafaru, orang yang kafir. Kafir itu bisa mengingkari Allah, juga bisa mengingkari pemberian Allah dengan tidak bersyukur. Orang kafir itu kelakuannya, ya tamatta'un, bersenang-senang. Wa ya'kulun, dan makan-makan. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak itu makan-makan dan bersenang-senang. Di sini ada 2 komponen, bersenang-senang dan makan-makan. Tapi kemudian kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak makan. Ini ya, dari 2 yang disebutkan 1, tetapi pengertiannya dua-duanya. Ya, jadi manusia itu yang kafir hidupnya hanya bersenang-senang dan makan-makan, perilakunya persis binatang ternak. Tidak mau menggunakan akalnya dengan baik, karena dia tidak menggunakan pemberian Allah untuk yang semestinya, maka itu sama dengan dia menurunkan harga dirinya, menurunkan martabatnya, dia mendowngrade. Karena dia menurunkan dirinya sendiri, maka Allah menghukum, wannaru mathwan lahum, nerakalah tempat tinggal mereka. Ya, jadi logikanya jalan. Saya teruskan. Nah, kalau orang itu kafir, tidak mau bersyukur, tempatnya di neraka. Neraka itu tempat kesengsaraan. Inna a'dadna lil kafirina salasila wa aghlalaw wa sa'ira.
Inna a'tadna, sesungguhnya kami menyediakan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, salasila, rantai. Rantai, salah silsilah. Ya, silsilah itu yang sambung menyambung. eh, Rantai itu sambung menyambung. Jadi rantai wa aghlalan dan belenggu, wa sa'ira dan api yang menyala-nyala. Jadi kita mohon perlindungan dari Allah agar kita tidak mengingkari pemberian Allah, agar kita bisa bersyukur kepada Allah, mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah. Cuma sayang yang bisa bersyukur itu sedikit. Ada seorang yang berdoa, Allahumma adkhilni fil qalil. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam yang sedikit. Diulang-ulang, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam golongan yang sedikit. Di sebelahnya ada Umar bin Khattab. Umar penasaran, doa apa itu? Rasulullah tidak pernah berdoa seperti itu. Kalau Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu kan tidak perlu kita mengatakan itu bid'ah. Gitu. Rasulullah tidak pernah berdoa itu. Ya, apa? Apa maksudmu? Terus orang itu menjawab, bukankah Allah menyebutkan bahwa hanya sedikit orang yang bersyukur? Jadi orang yang bersyukur itu mesti minoritas. Nah dia kepengen, ya Allah masukkanlah saya ke dalam golongan yang minoritas itu. Tapi minoritas yang baik. Ya. Allahumma adkhilni fil qalil. Nah kita mungkin doanya bisa, ya Allah jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Nah orang yang tidak mau memanfaatkan akalnya dengan baik melalui penglihatan dan pendengaran. Tempo hari saya singgung bahwa orang hanya bisa mengolah pikirannya kalau dia pernah menerima informasi dari indera. Jadi kalau akal kita tidak pernah menerima informasi dari indera, akal kita tidak bisa mengolah. Contohnya orang yang tuli karena tidak pernah mendengar contoh suara, maka dia menjadi bisu. Ya, jadi akalnya tidak bisa belajar tentang suara. Nah, dari indera yang ada 7 itu, yang paling dekat hubungannya dengan akal itu pendengaran. Itulah sebabnya penglihatan dan pendengaran pada waktu bayi lahir, dia sudah mendengar tapi belum melihat. Karena pendengaran itu penting sekali. Dan juga kalau misalnya orang yang suka logika, itu biasanya lebih suka mendengarkan. Karena dengan mendengar dia itu bisa mengait-ngaitkan antara kejadian satu dengan yang lain. Nah ini orang-orang yang kemudian tinggal di neraka sa'ir, mereka menyesal. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan indera dan akalnya dengan baik. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya dulu kami mau mendengarkan dan mau berpikir, tentu kami tidak menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi kita bersyukuri, alhamdulillah, kita diberi akal oleh Allah, maka kita gunakan akal itu semaksimal yang kita bisa. Kita belajar untuk belajar, ya, latihan untuk belajar mandiri. Tapi seringkali kita tidak bisa belajar secara mandiri. Kalau kita tidak bisa belajar secara mandiri, maka kita perlu guru. Kalau kita perlu guru, maka kita perlu sering ngaji. Ya, datang ke pengajian itu penting. Itu termasuk bagian dari mensyukuri akal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kita sering menyaksikan banyak orang yang tidak suka memanfaatkan atau tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik. Ya, sampai ada orang bilang dungu, dungu, dungu. Oh, dungu tidak bisa menggunakan akalnya dengan
baik. Nah, memang banyak orang yang eh, malas berpikir. Ya, banyak orang yang malas berpikir. Pengajian yang berpikir terus itu yang hadir sedikit. Tapi pengajian yang banyak tertawa, lelucon itu yang hadir banyak. Nah, itu biasa. Oleh karena itu kita selalu melatih akal kita supaya bekerja terus. Bisa dengan cara mendengarkan pengajian, bisa dengan membaca Al-Quran. Kalau bisa jangan hanya baca teksnya saja, tapi juga direnungkan artinya, maknanya, dan sebagainya. Supaya akal kita tetap berfungsi dengan baik sambil mensyukuri nikmat Allah. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa agama Islam itu harus difahami dengan akal juga. Tidak bisa tanpa akal. Saya lupa apakah pernah saya sampaikan di sini bahwa suatu saat saya ditanya oleh jamaah pengajian, dia mengatakan bahwa saya kok terganggu. Ada orang yang mengatakan bahwa makanya kita beragama jangan menggunakan akal. Udah nurut saja, jangan menggunakan akal. Kenapa? Iblis itu karena menggunakan akal, maka dia keluar diusir dari surga. Mana? Itu bahwa Iblis kan mengatakan, saya kan lebih baik dibanding dengan Adam. Saya dibuat dari api, dia dibuat dari tanah. Itu kan logika. Dia mengatakan begitu. Saya bagaimana ini kok saya ditanya tentang omongan orang yang kemarin. Saya suruh coba aja buka ayat ini. Ayat ini mengatakan seandainya kami dulu mau mendengarkan dan menggunakan akal, tentu kami tidak akan tinggal di neraka. Berarti kita beragama harus menggunakan akal. Loh terus iblis tadi gimana? Salah tafsir dia, salah tafsir. Bukan iblis itu menggunakan akal, tapi dia menonjolkan hawa nafsu, kesombongan. Jadi dia sombong bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Itu kesombongan, bukan logika. Ya logika itu bisa diputar-putar. Coba deh orang-orang misalnya penguasa melakukan ini dan itu. Nanti kalau kita katakan kenapa kamu kebijakannya begitu, nanti kan bisa menguraikan dengan logika yang nyambung. Ya, meskipun dia jahat, dia akan bisa mengatakan logika yang nyambung. Ya, misalnya ada aktivis yang dibunuh. Kenapa kamu bunuh? Dia kan tidak bersalah. Begini, dia itu punya potensi untuk melakukan agitasi. Itu kalau dia melakukan agitasi, maka negara ini bisa kacau politiknya, terus negara tidak stabil. Kalau tidak stabil, maka orang tidak mau berinvestasi di Indonesia. Maka lebih baik satu orang itu mati, tapi menyelamatkan orang banyak, daripada satu orang itu dibiarkan hidup, tapi nanti ekonomi tidak jalan karena ketidakstabilan politik. Nyambung kan? Jadi ya tentu pikiran itu pikiran tentara ya. Oke lah, jadi akal itu dibutuhkan untuk memahami agama. Nah, kemudian pemahaman yang satu lagi itu tadi kan karena tidak bersyukur lalu menjadi paling rendah. Sekarang secara fisik, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menjadikan kalian mulai dari lemah menjadi kuat kemudian menjadi lemah kembali. Ya, tadi saya bilang dari satu titik menuju ke titik lain kembali ke titik semula. Min dha'fin kemudian kuwatan lalu kemudian kembali kepada dha'fan. Lemah, kuat, lemah. Wasyaibah dan tua. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan seperti yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Terus lagi perkembangan dari satu titik ke titik lain kemudian kembali.
Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Saat itu kalian tidak mengetahui apa-apa. Jadi begitu lahir tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberi perlengkapan. Allah menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Agar kalian bersyukur. Ya. Jadi waktu lahir tidak tahu apa-apa. Kemudian menjadi tahu. Thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa minkum may yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Kemudian Allah itu melahirkan kalian, kemudian tumbuh menjadi anak-anak sampai menjadi dewasa. Di antara kalian ada yang segera meninggal, tapi ada yang tidak segera meninggal sampai dia itu pikun. Ketika pikun, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya tidak mengetahui setelah mengetahui. Jadi lahir tidak tahu, terus kemudian dibuat tahu, kembali menjadi tidak tahu. Ya. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya menjadi tidak tahu setelah mengetahui. Nah, kembali lagi. Nah, karena itu, maka itu kan kalau kita bilangnya natural, alamiah. Alamiah, alam ini yang membuat Allah. Maka sistem di alam ini yang membuat juga Allah. Maka kalau orang non-muslim mengatakan natural, di benak kita harus ada pengertian itu sunnatullah. Ya, itu sunnatullah. Rasulullah mengatakan, idza maridhal abdu, mohon maaf, idza maridhal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Ketika seseorang itu sakit atau bepergian, maka dicatat bagi dia apa yang dia biasa lakukan ketika tidak bepergian dan ketika sehat. Jadi kalau orang ketika sehat itu rajin sholat duha, ketika sakit tidak lagi sanggup sholat duha, maka dia tetap diberi pahala sholat duha, meskipun dia tidak melakukannya. Ini yang dimaksud ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Jadi dengan demikian saya ini karena sudah mendapat peringatan Pak Andi sudah berdiri ya. Jadi pengertiannya dari beberapa ayat tadi, kesimpulannya ada dua tadi, bahwa falahum ajrun ghairu mamnun itu bisa berarti bahwa kalau kita itu bersyukur, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlanjut seterusnya, dan kita tetap menjadi orang yang mulia. Mulianya di akhirat itu tinggal di surga. Kalau orang tidak bersyukur, dia menjadi hina, yaitu di neraka. Kemudian pemahaman yang kedua dikaitkan dengan pertumbuhan alamiah yang sesuai dengan sunnatullah. Manusia itu dari lemah ke kuat kembali menjadi lemah, dari tidak tahu menjadi pinter, menjadi tidak tahu lagi. Maka ketika dia dalam keadaan lemah lagi, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang dia lakukan sebelum menjadi lemah. Oleh karena itu, mumpung kita masih muda, kita rajin melakukan bakti kita kepada Allah secara maksimal, sehingga ketika kita tua nanti, kita mendapatkan pahala yang maksimal. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf Ustaz kalau ganggu konsentrasi tadi. Tapi baik, dalam kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada para jamaah baik yang hadir di masjid maupun yang hadir di rumah. Ini kami bacakan dulu yang dari rumah, dari Bapak Untung Budi. Bismillah, izin bertanya Ustaz Rizza, kenapa manusia yang sebelum di dunia bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, namun setelah hidup di dunia banyak yang kafir? Syukran Ustaz. Terima kasih. Ada ayat yang menunjukkan bahwa
ketika manusia lahir, Allah meminta konfirmasi. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Terus manusia itu bilang, iya, engkau adalah Tuhanku. Tapi ternyata setelah dia menjadi dewasa, banyak yang menjadi kafir. Nah, kenapa begitu? Begini, coba dilihat alastu birabbikum. Allah di sini disebut sebagai Rabb. Rabbun itu yang menciptakan dan mengatur. Yang menciptakan dan mengatur. Kembali saya menyebut proses kelahiran. Tolong Pak Basuki kalau saya salah dikoreksi. Bayi ketika berada di dalam kandungan, waktu usianya masih muda, kepalanya biasanya di atas ya. Terus nanti makin tua, umurnya makin bertambah, nanti berbalik, kepalanya sudah di bawah, siap untuk lahir. Terus prosesnya pun itu, kalau itu normal, prosesnya akan sama, kurang lebih sama, yaitu pecahnya ketuban yang melumasi jalannya, sekaligus membunuh kuman-kuman yang ada di situ. Kepalanya menjadi mengecil, kemudian setelah lahir membesar. Dan begitu anak ini lahir, ibunya ASI-nya keluar. Sebelum lahir, ASI-nya tidak keluar. Siapa yang mengatur? Alastu birabbikum. Bukankah aku yang mengatur itu semuanya? Bukankah aku yang menciptakan dan mengatur? Iya. Nah, iyanya ini kita merasa, aku nggak pernah merasa tuh menjawab begitu. Ya, iya, tapi bahasa itu kan ada kalanya oral language, ada kalanya body language. Bahasa lisan dan bahasa tubuh. Bayi itu menjawabnya dengan bahasa tubuh. Ya, ya Allah, saya mengikuti tatanan yang engkau ciptakan, mengikuti prosedur yang engkau sudah ciptakan. Jadi, ya kami mengikuti. Itu kalau pemahaman eh, dikaitkan dengan kejadian sehari-hari. Tapi ada yang mengatakan bahwa alastu birabbikum itu yang ditanya adalah rohnya. Roh itu sebelum masuk ke dalam tubuh seseorang, dalam tubuh bayi, ditanya alastu birabbikum, lalu jawabnya iya. Um, Kalau mohon maaf kalau saya kok lebih srek dengan yang pertama tadi. Kenapa? Kalau dikatakan itu rohnya, kalau kita kaitkan dengan surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Hal ata 'alal insan ayat pertama ya. Bukankah sudah datang kepada manusia informasi hinun, satu masa, minad dahri hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura, yang pada saat itu manusia tidak berupa apapun yang bisa disebut. Syai'an, sesuatu, madhkura, yang bisa disebut. Kalau dikatakan roh, kan sudah bisa disebut. Jadi saat sebelum diciptakan, rohnya yang nggak ada, belum ada. Gitu. Kalau dibilang, ya kita sebelum lahir rohnya sudah ada. Ya, kalau begitu ayat ini gimana? Kan dibilang, hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Dia nggak bisa disebut apa-apa. Disebut sperma, spermanya belum ada. Disebut roh, rohnya belum ada. Disebut saripati, apa namanya, dari makanan, belum ada. Tumbuh-tumbuhannya atau saripati dari bahan apa, bahannya belum ada juga. Jadi kalau begitu pemahamannya adalah ini apa namanya, yang ditanya itu bayi itu, kemudian bayi menjawab dengan body language. Ya, kami mengikuti, kami mengakui engkau yang mengatur kami semuanya. Ya, jadi ada dua pemahaman. Ini mohon maaf saya memilih pemahaman yang pertama.
Nah, oleh karena itu, kemudian ketika lahir, sebenarnya setiap manusia lahir itu sudah mengikuti pattern, mengikuti pola, pola yang baku dari Allah. Polanya itu apa? Yang jelas polanya begitu bayi dilahirkan, dia mempunyai kecenderungan untuk menurut, taat. Ya, seperti tadi kelahiran dia sudah nurut. Nanti setelah lahir, anak kecil biasanya kan kalau kita suruh, ayo coba berdiri. Kalau dia sudah bisa berdiri, dia berdiri. Duduk lagi, dia duduk. Terus sini 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 dikasih dikasih mainan. Sini sini dia merangkak, datang. Nurut. Nah, dari mana itu? Bahwa itu pola, pattern. Dari surat Ar-Rum. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkanlah dirimu atau jiwa ragamu kepada Allah secara lurus. Ini surat Ar-Rum ayat 30. Ya. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, itulah yang namanya fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah yang namanya fitrah, yang manusia diciptakan mengikuti fitrah tadi. Jadi pattern, pola yang sudah diciptakan oleh Allah untuk setiap manusia ketika lahir itu sudah ada, dan manusia itu begitu lahir mengikuti pola tadi. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, fitrah tadi itu tadi faqim wajhaka lid-din, menghadap Allah, tunduk patuh kepada Allah, itu sudah menjadi pola pada waktu lahir. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan mengikuti fitrah. Fitrah yang ini tadi. Illa ayyuhawidanihi, kecuali kalau kedua orang tuanya membuat atau mendidiknya menjadi Yahudi, au yunasiranihi, atau mendidik menjadi Nasrani. Jadi aslinya bayi itu Islam. Tunduk patuh, Islam artinya tunduk patuh. Ya, tunduk patuh kepada Allah. Tapi kalau dilatih untuk membangkang, ya dia menjadi pembangkang. Ya. Jadi oleh karena itu, kalau kita mendidik anak, harus mulai dini, mulai awal. Ya. Mulai awal, jangan menunggu, besok kalau sudah SMP saja. Nggak bisa. Harus mulai dari awal, terus menerus, karena itu pembentukan atau mendidik itu sebenarnya lebih ke mengarahkan anak tetap mengikuti pattern yang sudah dibuat oleh Allah tadi. Nah, kemudian kok nyatanya banyak yang mengingkari itu tadi, karena pengaruh lingkungan, lingkungan dari orang dewasa, bisa orang tuanya, bisa pamannya, bisa teman-temannya, bisa lingkungannya. Jadi jawabannya kenapa kok bisa begitu? Karena dia dipengaruhi oleh lingkungannya. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan pada Ustaz. Ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak yang hadir di sini? Kami persilahkan. Ada apa? Mungkin dari kami nih Pak Ustaz. Mohon nasihatnya nih Pak Ustaz. Kalau tadi Pak Ustadz bicara mengenai sistem berpikir ya, hati, sensitivitas. Nah, untuk menjaga sensitivitas hati kita nih, atau sistem berpikir kita, Pak Ustadz, dikaitkan dengan pergaulan atau hubungan kita di lingkungan masyarakat. Bagaimana nih Pak Ustadz agar kita memang sensitif bahwa ini sudah berlebihan atau melampaui batas, karena kita masih dalam rangka. Mohon nasihatnya. Hati kita begitu lahir bersih, ya, bersih sesuai dengan fitrah tadi. Tapi kemudian itu bisa menjadi kotor. Nah, ketika hati kita bersih, maka hati kita sensitif. Bentuk sensitifnya antara lain, kalau kita bohong kecil saja, itu jantung akan berdebar-debar. Saya pernah suatu saat bohong, menurut saya kecil. Saya mampir ke suatu, misalnya saya dulu sebagai wartawan, mampir ke suatu tempat, tapi saya tidak menyatakan, tidak melaporkan bahwa saya mampir. Itu jantung saya rasanya berdesir-desir.
ser gitu, rasanya nggak enak. Ternyata berbohong itu nggak enak, tidak nyaman. Itu padahal bohong yang kecil. Sejak saat itu saya berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak akan berbohong lagi sekecil apapun. Ya, dan bohong itu bisa bohong sekarang, bohong tentang sekarang, bisa bohong tentang yang lampau, bisa bohong tentang yang akan datang. Bohong yang sekarang misalnya, saya sekarang ini ngantuk, kemudian ditanya, kamu ngantuk ya? Enggak, nah, itu bohong tentang sekarang. Bohong yang lampau, misalnya, em, dari mana kamu? Dari pasar. Padahal saya tidak ke pasar. Itu kejadian yang lampau, saya bohong. Bisa juga bohong yang akan datang. Aku 2 hari lagi akan ngasih kamu 100.000 rupiah. Jadi aku berjanji akan memberi kamu 100.000 rupiah 2 hari lagi. 2 hari lagi kan maka akan datang. Kalau saya tidak menepati janji, sama berarti saya bohong. Oleh karena itu kebohongan itu indikasi munafik. Dan Rasulullah mengatakannya bahwa orang-orang munafik itu indikasinya ketika berkata bohong, ketika berjanji, mengingkari, berjanji, itu kan apa yang dikatakan masa lampau untuk yang akan datang. Dan ketika diberi kepercayaan, dia berkhianat. Nah, itu. Nah, kalau kita itu berbohong atau bertindak di luar kewajaran, nah, mohon maaf, kewajaran ini juga hati-hati kita. Kewajaran itu yang sesuai dengan sunnatullah, ya, yang bersesuaian dengan sunnatullah yang baik, itu kewajaran. Kalau sesuai dengan kewajaran, itu kita menyebutnya baik. Baik itu kadang-kadang kita menyebutnya solih. Kadang-kadang kita menyebutnya ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Recognized atau dikenal, ya. Ma'ruf dikenal. Amal ma'ruf, amal suatu perbuatan yang dikenal baik karena bersesuaian dengan hukum-hukumnya Allah. Nah, terus kita mempermudah ma'ruf. Nah, kalau ada seseorang berperilaku menyimpang, maka dia diibaratkan menodai jantung. Rasulullah memberi ilustrasi menodai jantung itu seperti memberi nuktah. Ya, orang kalau berbuat dosa, maka dia memberi nuktah, titik hitam di jantungnya. Makin diulang, makin tambah lagi. Kalau dia makin banyak berbuat dosa, maka jantung itu akan disekitari dengan titik apa dengan warna hitam, ya, hitam semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak ada sensitivitasnya. Jadi kalau ada seseorang mencuri yang pertama pasti deg-degan. Terus nanti kalau diulang lagi, deg-degannya berkurang. Karena tadi makin hitam, makin makin kotor. Jadi makin tidak sensitif. Nah, terus menurut Rasulullah, kalau orang itu ingin membersihkan jantungnya lagi, caranya dia harus bertobat. Bertobat yang nasuha, itu membersihkan lagi. Nah, oleh karena itu, pesannya adalah bahwa kita jangan pernah menodai jantung kita. Noda itu apa? Semua yang bertentangan dengan perintah atau aturan Allah itu menodai jantung kita. Kalau kita taat kepada Allah dengan baik, maka jantung kita akan sensitif. Kalau jantung kita sensitif, kalau emosi itu kaitannya dengan jantung, maka emosi kita akan sensitif. Jadi orang yang sensitif tidak perlu dimarahi, tidak perlu dimaki-maki. Ada orang nyentil sedikit aja sudah merasa, oh, aku ditegur. Jangankan ada orang itu misalnya nyindir atau ada orang memberi nasihat. Kalau pengajian begini kan suka-suka ada yang merasa tersindir, ada yang tersindir. Nah, itu tanda baik. Ya, tanda baik. Kalau kemudian diperbaiki, maka menjadi lebih sensitif. Nah, kalau orang itu membiarkan kotoran jantungnya kotor, maka makin hari makin tidak sensitif dan emosinya menjadi tidak sensitif. Padahal emosi itu adalah rahmat dari Allah. Rahmat.
Jadi misalnya takut. Takut itu emosi. Itu rahmat dari Allah. Kalau kita merasa terancam, ada sesuatu yang mengancam kita, mesti kita takut. Jadi rasa takut itu ditanamkan oleh Allah, hati-hati ya kamu, ada sesuatu yang mengancam kamu. Gitu. Jadi kemudian kalau kita itu sedang membutuhkan sesuatu, kita itu merindukan. Nah, itu perasaan itu juga adalah sinyal dari Allah bahwa kamu membutuhkan itu dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita itu makin soleh, insya Allah emosi kita makin sensitif. Orang yang emosinya tidak sensitif akan mengatakan orang yang sensitif itu sebagai over sensitif. Tidak, yang baik itu yang sensitif. Sekecil apapun dia merasakan. Ya, cuma yang baik adalah emosinya sensitif tapi dia bisa mengendalikan diri. Marah tapi tidak harus segera dilampiaskan. Yang baik seperti itu. Mudah-mudahan saya sudah menjawab, Pak Andip. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ini buat teman-teman yang masjid, satu pertanyaan kita berikan kesempatan terakhir dari Bu Rosimara Waryadi. Tanya Pak Ustadz, benarkah kemudian bayi yang meninggal maka bayi akan menjadi tabungan akhirat waktunya? Maksudnya dapat menjadi syafaat bagi orang tuanya. Oh iya, ini Rasulullah mengatakan bahwa kalau ada seseorang anaknya 2, anaknya 3 meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk masuk surga. Terus kalau 2 Rasulullah, kalaupun 2 juga masuk, ya. Terus yang cerita ini bilang, wah saya tidak tanya kalau 1. Kira-kira 1 pun juga akan seperti itu juga. Nah sebenarnya apanya sih yang menyebabkan orang tua itu tertolong sehingga dia bisa masuk surga? Kasih sayangnya. Ya, seorang ibu yang mempunyai anak pasti sayang kepada anaknya. Nah, saking sayangnya kepada anak sampai kalau kita saya membaca suatu penelitian, kalau ada seorang ibu punya anak bayi, kemudian ada bahaya yang mengancam, sehingga eh, pilihannya adalah anaknya yang mati atau ibunya yang mati. Biasanya ibu memilih aku saja yang mati, anakku biar hidup. Contohnya kalau misalnya orang yang sedang hamil mau melahirkan, wah ini risikonya tinggi nih. Kalau dilahirkan dengan cara begini, kemungkinan besar anaknya mati, ibunya hidup. Kalau memakai prosedur ini, maka anaknya hidup tapi ibunya yang meninggal. Coba tanya ibunya. Nanti kan milih biar anakku yang hidup deh. Itu. Jadi itu gambaran kasih sayang ibu kepada anak. Kasih sayang kasih sayang ibu kepada anak itu menyebabkan kasih sayang Allah. Bukankah Allah mengatakan innama yarhamullahur ruhama. Allah merahmati atau menyayangi orang yang penyayang. Jadi yang menyebabkan ibu tadi bisa tertolong masuk surga itu karena kasih sayangnya. Tentu ini tidak berlaku bagi ibu yang membunuh anaknya sendiri. Membunuh misalnya waktu di dalam kandungan diaborsi. Itu kan membunuh. Atau ketika anak sudah lahir dia takut kemiskinan atau takut malu karena ini lahir di luar nikah lalu anaknya dibunuh, itu tidak berlaku, ya. Jadi logikanya adalah bahwa ibu akan tertolong masuk surga ketika anaknya meninggal masih kecil, masih bayi, karena kasih sayang dia kepada anak itu. Mudah-mudahan saya sudah menjawab Bu Rosi.